Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Nusantara TV yang kami cintai dan kami muliakan, dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah pada saat ini kita dapat jumpa dalam kajian Islam yang mengambil tema kedudukan wanita dalam kajian literatur Islam atau kitab kuning. Nah, dari kajian ini kita akan melihat bagaimana kedudukan wanita dalam pandangan Islam yang disebutkan sejajar dengan kaum pria. Nah, ini kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita misalnya menghadiri suatu pernikahan, itu sering dinyatakan bahwa seorang wanita itu yang dulunya amanahnya itu pada orang tuanya, setelah dia dinikahkan, maka pindah amanahnya kepada suaminya. Padahal kalau kita lihat di dalam wasiat Nabi ketika beliau melaksanakan haji wada, yaitu haji terakhir Nabi yang diikuti waktu itu jumlahnya adalah sekitar 150.000 jamaah. Waktu itu cukup banyak, 150.000 jamaah. Nah, itu beliau menyampaikan pesan-pesan yang sangat agung, ya, mengenai peranan dan kedudukan kaum wanita. Beliau menjelaskan, wattaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kamu kepada Allah tentang hal sikapmu terhadap kaum perempuan, kaum wanita. Karena sungguhnya kamu telah menjadikan kaum wanita sebagai istrimu adalah bi amanatillah, dengan amanat Allah, tinggi sekali. Bukan cuma amanatnya orang tua atau amanatnya lurah atau amanatnya camat atau bupati, wali kota atau gubernur atau presiden, bukan, di atas itu semua. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam kalimat berikutnya, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan menjadi halal hubungan suami istri juga dengan kalimat Allah. Dua-duanya disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita merasakan betapa kedudukan kaum wanita dalam Islam sangat tinggi. Dan karena mengapa demikian? Karena ibu adalah merupakan sebagai madrasatul ula, madrasah yang paling pertama orang dapat pelajaran dari ibu. Sebelum kita ke playgroup, sebelum ke TK, sebelum ke SD, kita pertama kali adalah mendapatkan pendidikan dari ibu kita. Maka inilah sangat penting peran kaum ibu. Oleh karena itu di dalam berbagai kegiatan dan kajian kita jumpai bahwa kedudukan kaum wanita itu setara dengan kaum pria. Kalau kita lihat di dalam keterangan dari Al-Quran. Man amila minkum sholihan wa huwa mu'minun, siapa di antara kalian yang berbuat kebajikan-kebajikan dalam kehidupannya, berbuat kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, ya, dan sedang dia seorang mukmin, min zakarin au unsa, jelas itu, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan antarkan dia dalam kehidupan yang sangat baik. Jadi jelas tegaskan di sana min zakarin au unsa, baik kaum laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini kelihatan sekali setara ya dalam hal demikian. Karena itu di dalam berbagai
wasiat, Rasulullah mengingatkan pada kita bahwa selain kita ini harus melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan rumah tangga kita, kita diarahkan untuk membimbing para anak-anak wanita kita menjadi anak-anak yang solehah. Demikian juga anak-anak pria kita dibimbing supaya menjadi anak-anak yang soleh. Inilah yang disebut dengan nanti keluarga Islami. Untuk menjangkau ini, para pemirsa sekalian, untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, ya, tidak cukup dengan kalimat-kalimat yang baik saja. Ya, maka ditegaskan Al-Quran itu bahwa manusia ini makhluk yang paling utama, yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kejadian manusia ini sangat luar biasa. Sangat sempurna. Kejadian fisiknya sangat sempurna. Kejadian rohanianya apalagi. Kejadian fisiknya Anda lihat manusia. Bandingkan dengan makhluk lain. Paling sempurna. Semua ininya sangat balance. Ya, semuanya sangat baik. Dibandingkan dengan makhluk manapun, manusia adalah makhluk yang terbaik. Maka disebutkan fi ahsani taqwim. Kejadian rohanianya lebih dahsyat lagi. Manusia memiliki ruh yang terdiri dari 3 potensi. Akal, pikiran, dan kalbu. Yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ini yang membuat manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dan paling mulia dalam pandangan ajaran agama Islam. Semua bisa bilang mudah. Itu bisa, itu juga bisa. Tapi kalau mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi, dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan. Taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online. Nyatanya seneng memberi juga. Pas lagi asik kerja berjam-jam, tetap ingat sama kewajiban. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Ternyata dengan ahsani taqwim tadi, makhluk yang terbaik atau ciptaan yang terbaik belum cukup. Harus dilanjutkan dengan apa? Ahsanu qaulan. Ucapannya juga harus baik. Ya, ada orang gagah, ganteng, cantik, ayu, perkataannya kotor, jatuh dia. Ya, kegagahan, kecantikannya hilang. Ya, maka harus dilanjutkan dengan ahsanu qaulan. Ucapannya juga baik. Tutur katanya baik. Kalimatnya sopan. Nah, ini yang diarahkan oleh ajaran agama. Maka kalau kita lihat di Quran, komunikasi yang efektif dan efisien menurut Al-Quran itu digunakan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh dengan qaulan layyina. Kalimat yang lemah lembut. Ini konsep Quran ini. Ini diperintahkan Allah ya, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika keduanya ditugaskan untuk menghadap kepada Fir'aun. Penguasa yang zalim. Penguasa yang sangat jahat. Ya, penguasa yang menzalimi rakyatnya sendiri. Apa Allah pesankan kepada Musa dan Harun? Idhaba ila Fir'auna.
pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Apa kemudian kata Tuhan? Faqula lahu qaulan layyina. Maka ucapkanlah untuknya oleh kamu berdua kepada Fir'aun itu qaulan layyina, kalimat yang lemah lembut. Anda lihat itu. Musa yang sebagai nabi, demikian juga Nabi Harun sebagai nabi dan rasul, diperintahkan menghadap Fir'aun yang zalim, ya, harus menggunakan kalimat yang lemah lembut. Nah, bagaimana dengan kita menghadapi jamaah kita? Nggak layak kalau kita berbicara dengan jamaah kita kalimat-kalimat yang tidak baik. Justru ini diperintahkan qaulan layyin. Kemudian digunakan juga ada qaulan karima, kalimat-kalimat yang mulia. Ya, ini jadi bagaimana kita harus berkomunikasi sama kita dengan qaulan karima, kalimat yang mulia. Kemudian dilanjutkan lagi kalimat lain dengan qaulan sadida. Sadida, bukan syadida, bukan. Qaulan sadida, kalimat yang lurus, benar dan jujur. Itu yang kita ungkapkan dalam komunikasi. Ya. Kemudian disebutkan lagi qaulan baligho, kalimat yang sangat mendalam sampai merasuki lubuk hati seorang. Itu enggak akan dilupakan selamanya. Saya sering mendapatkan qaulan baligho dari kiai-kiai saya di kampung, Kiai Sepuh dulu. Sampai sekarang masih ingat. Jadi mendalam sampai ke lubuk hati kita. Ya, itu dengan itulah sistem komunikasi dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan lagi qaulan ma'rufah. Kalimat yang patut, yang ma'ruf, yang tepat. Jadi dalam komunikasi kita tidak cukup dengan asal benar saja, belum cukup. Harus memilih kalimat-kalimat yang tepat yang disebut qaulan ma'rufah tadi. Saya ambil contoh. Ada orang beritahu saya, Pak, itu teman Bapak yang namanya Abdul Majid, dulu teman di Pasar Sarjana, meninggal dunia. Apa jawab saya? Meninggal jadi kubur. Anda perhatikan, pemirsa sekalian. Itu kalimat salah enggak? Enggak. Orang meninggal dikubur benar. Tapi itu tidak ma'ruf namanya. Ya, tidak tepat. Meskipun benar, orang bisa tersinggung. Maka gunakanlah di situ kalimat yang ma'ruf adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak cukup dengan benar, harus dipilih kalimat-kalimat yang tepat sehingga komunikasi kita menjadi sangat berhasil dengan audiens kita atau dengan lawan bicara kita. Ya, nah Anda bayangkan bagaimana kalau kita diberitahu orang meninggal tapi mengucapkan dengan kalimat alhamdulillah, orang tersinggung. Ya, nah inilah kalimat-kalimat yang kita harus memilih tepat sekali. Saya ambil contoh Anda sekalian. Kalimat-kalimat takbir itu kalimat luhur. Ya. Ada takbir, ada tahlil, ada takdis di situ. Ya. Allahu Akbar, kalimat luhur. Nah, sekarang kita kumpulkan 15 orang, lalu saya pimpin jalan di kampung-kampung, baca takbiran bareng-bareng. Padahal bukan hari lebaran atau bukan hari tasyrik. Bisa bayangkan gimana itu orang. Ya, orang mulai tanya itu mulai kapan dia katanya. Ya, meskipun kalimatnya baik, ini dibaca waktu lebaran atau hari tasyrik. Di luar itu nggak tepat. Nah, itulah yang disebut dengan qaulan ma'rufah tadi. Jadi harus tepat kita memilih kalimat-kalimat dalam kehidupan. Maka disebutkan oleh pepatah orang-orang Arab, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada kalimat-kalimatnya yang pas. Setiap momentum ada kalimatnya yang pas. Dan demikian juga setiap tempat, setiap kalimat ada tempatnya yang pas juga. Harus kita cocokin. Oh, ini apa ini acaranya? Oh, ini acaranya tasyakuran misalnya. Ya, kita bicaranya hal-hal yang berkaitan dengan tasyakuran. Doanya juga ke situ lah. Ya, jadi ini yang kita harus harapkan dari yang kedua setelah ahsanu taqwim, kita lanjutkan dengan ahsanu qaulan. Ucapannya baik. Kita terbentuk menjadi makhluk yang terbaik, dilanjutkan dengan ahsanu qaulan, ucapan yang baik. Ya. Ternyata juga belum cukup. Orang yang gagah, ganteng, cantik, ayu, ucapannya baik, tapi maaf, perbuatannya nggak baik. Jatuh lagi dia, tersungkur lagi ke bawah. Maka apa? Dilanjutkan dengan
ahsanu amala. Amalnya, aktivitasnya harus baik juga. Nggak cukup dengan perkataan. Ya, maka dikatakan Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Adalah dosa besar di sisi Allah kamu katakan sesuatu ya yang tidak kamu amalkan, tidak kamu kerjakan, itu sangat buruk. Maka harus sesuai ya. Perbuatan kita harus sesuai dengan ucapan kita. Nah, jadi ini yang kita sebut tadi. Saya ulangi, dengan ahsanu takwim, ahsanu qaulan, ya. Pembentukan yang terbaik, wujud yang terbaik, ucapannya terbaik, ya. Perbuatannya yang terbaik. Ini, saudara. Maka apa ini menjadi disebut khairul bariyah? Makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik ini yang kita sebut tadi khairul bariyah, ya, pribadi-pribadi yang baik ini nanti membentuk suatu masyarakat diawali dengan pernikahan. Terbentuklah suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, nanti melahirkan generasi penerus yang soleh dan solihah, melahirkan nanti masyarakat yang islami. Dari situ mulainya. Nah, inilah maka kita ingin sampaikan bahwa wasiat Nabi tentang bagaimana sikap kita terhadap kaum wanita diarahkan supaya yang terbaik. Ya, bahkan ditegaskan dalam kalimat Nabi tadi, itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpesan kepada ya kaum pria, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu yang paling baik bersikap terhadap istri dan keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik terhadap istri dan anak-anak. Maka ditegaskan lagi, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seorang pria yang menghormati wanita kecuali dia itu adalah pria yang mulia. Dan tidak ada seorang pria yang merendahkan wanita kecuali dia pria yang hina. Ini kalimat Nabi. Jadi inilah hal-hal yang diarahkan oleh Islam, bagaimana kita menghadapi atau membentuk wanita-wanita kita menjadi wanita-wanita yang solehah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Mau yang mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan, taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online, nyatanya seneng memberi juga. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Kemudian sebagai imbangan dari wasiat Nabi tentang kebaikan terhadap kaum pria, beliau juga mewasiatkan kepada kaum wanita. Ya. Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sekiranya aku boleh memerintahkan seorang, memperbolehkan seorang untuk sujud, ya, pada seorang, la amartul mar'ata, aku akan perintahkan seorang istri sujud pada suami. Hanya saja sujudnya hanya pada Allah. Ya. Lau kuntu amiron ahadan, ya. Kalau aku ya diperbolehkan untuk ya bersujud pada selain Allah, maka istri sujud pada suami. Tapi kata enggak, bukan sujud, maksudnya menghormati suami. Ya, jadi taat pada suami. Nah, jadi dengan demikian terbentuk tadi keluarga sakinah dan mawaddah serta rahmah tadi yang kemudian membentuk masyarakat yang islami. Nah, kembali kepada pandangan Islam terhadap kedudukan kaum wanita,
justru sangat tinggi karena di dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi kita diarahkan ke sana. Ya, misalnya saya ambil contoh yang lain, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengantarkan kita untuk saling menghormati. Ya, mengapa? Karena Nabi wasiatkan pada kita, kalau kamu pada suatu saat mungkin tidak menyukai istrimu, bersabarlah. Karena di situ Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Khairan katsira, kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi dalam kehidupan kita sering, kita nggak suka ini. Padahal itu baik untuk kita. Ya, itu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang kita nggak suka sebetulnya adalah rahmat untuk kita. Cuma kadang-kadang kita belum bisa memahami. Nanti memahaminya bisa 1-2 tahun kemudian. Ya, maka dalam hal ini diarahkan supaya kita. Kemudian kalau kita menjumpai ada hal-hal yang tidak suka dari istri kita, ya, itu kita harus sadari. Yang lain kan kita suka. Jadi artinya sesuatu yang tadinya nggak suka bisa menjadi suka. Nah, inilah yang diarahkan di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Maka kita semua harus lakukan hal yang terbaik untuk itu, dan di dalam keterangan-keterangan dari bimbingan-bimbingan para ulama kita juga begitu, ya, diarahkan supaya kita memberikan bimbingan, ya, kepada masyarakat kita agar menghormati kedudukan kaum perempuan tadi, dan karena dia adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, maka di dalam masyarakat Islami itu kita jumpai banyak sekali bimbingan-bimbingan yang sangat bermanfaat, ya, dari kaum wanita yang dengan demikian mereka itu bisa membentuk generasi penerus yang bermanfaat. Bahkan di dalam sebuah hadis ditegaskan juga, ya, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang dari kamu adalah pemimpin, katanya. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawab tentang dipimpinnya, termasuk wal mar'atu ra'iyatin, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ya, sedangkan wanita wal mar'atu ra'iyatun, wanita juga pemimpin, kata Nabi. Ya, jadi semua itu digambarkan dalam hadis tadi adalah sebagai pemimpin. Para pemirsa, para pendengar yang kami cintai dan kami muliakan, dalam kenyataan inilah maka kita banyak jumpai dalam kehidupan kita betapa peranan kaum ibu itu sangat penting. Kita jumpai banyak sekali seorang ibu yang memiliki beberapa orang anak yang kemudian suaminya wafat sehingga anaknya menjadi anak-anak yatim. Ibu ini dengan sangat sabar membimbing anak-anaknya sampai mereka selesai. Saya jumpai banyak dalam kehidupan saya, ya, seorang ibu yang dengan tabah sabar mendidik anak-anaknya meskipun suaminya nggak ada, sudah wafat, dia tabah sampai anak-anaknya selesai sekolah, selesai kuliah. Dan inilah salah satu wujud dari kebaikan seorang ibu. Nah, di dalam bermasyarakat juga demikian, ya, banyak kita jumpai. Sebaliknya banyak kita jumpai orang-orang yang keluarga yang istrinya meninggal lebih dulu, itu banyak suaminya gagal mendidik anak-anaknya. Ya, karena biasanya kalau seorang suami itu ditinggalkan istri, dia langsung kawin lagi kan, sehingga si anaknya banyak terlantar. Tapi kalau seorang istri tinggalkan suami dengan anak yatimnya, dia tetap, ya, terus melanjutkan pendidikan anak-anaknya sampai selesai. Nah, dari sinilah maka dua-duanya sangat baik. Maka dalam Islam itu ada kesetaraan antara pria dan wanita, dan mengenai tugasnya ya tentu ada perbedaan-perbedaan, ya, karena tugasnya memang nggak sama, ya. Misalnya tugas kaum pria itu bagaimana dia bisa menafkahi keluarganya, ya, membiayai semua biaya kehidupannya, menyediakan rumah untuk keluarganya,
menyediakan biaya sekolah untuk anak-anaknya, kemudian membayar semua kebutuhan rumah tangga, itu tugas pria. Nah, sedangkan tugas wanita adalah mendidik anak-anaknya dan mengurus rumah tangga dengan baik. Nah, ini hal-hal yang harus kita fahami sehingga itu akan berhasil dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam keterangan lain kita jumpai bahwa di masa hayat Rasulullah kita jumpai bahwa kaum wanita juga ikut berjuang bersama-sama kaum pria, tapi tugasnya beda. Mereka tugasnya itu adalah merawat yang sakit, merawat yang kekurangan, atau memberikan penyediakan makanan dan minuman dan lain sebagainya. Nah, disinilah para pemirsa sekalian, maka kita harus dengan sadar, ya, bahwa kesimpulannya yang kita sampaikan tadi bahwa setiap, ya, pria harus menghormati kaum wanita. Demikian juga kaum wanita menghormati kaum pria. Sehingga dapat membentuk suatu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan dari situ akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dari situ akan terbentuk masyarakat yang islami. Nah, dengan demikian kita akan bisa mewujudkan masyarakat yang berkualitas di masa depan. Masyarakat yang mampu bersaing, ya, dengan masyarakat lain, atau bangsa yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, sehingga kita akan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana kita juga mengagumi bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan kesalahan. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita. Didukung oleh